Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Fikri dengan nomor BP 191084203. Izinkan saya mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di Kota Bukit Tinggi. Studi kasus di SDN 10 Sapiran dengan pembimbing yang pertama yaitu Dr. Dia Aryani MSI dan pembimbing kedua ininya Dr. Roni Eka Putra SP MPA. Latar belakang, salah satu sekolah yang di Bukit Tinggi yang menjalankan program SPAB adalah salah satunya adalah SDN 10 Sapiran yang ikut serta dalam pelaksanaan workshop SPAB di Kota Padang dilanjutkan dengan BIMTEK dan MONEF oleh BNPB serta dibentuknya bocah siaga bencana. Namun pada kenyataannya SDN 10 Sapiran masih belum secara penuh melaksanakan SPAB berdasarkan 3 pilar Satuan Pendidikan Aman Bencana seperti yang telah dilaporkan melalui INARIS milik BNPB. Kondisi lingkungan yang juga sekolah yang juga tidak sepenuhnya aman pada saat terjadinya bencana seperti pohon yang terlalu condong mengarah ke ruang kelas atau pohon besar yang berada tepat di samping ruang kelas. Selanjutnya rumusan masalah yang diteliti di sini adalah bagaimana pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana di SDN 10 Sapiran. Selanjutnya adalah tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana jalan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana di Kota Bukit Tinggi, tepatnya di SDN 10 Sapiran. Selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik karena terdapat kajian administrasi publik terutama pada bidang konsentrasi kebijakan publik dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa kajian yang dapat digunakan sebagai saran ataupun masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam implementasi penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada studi yang digunakan. Yang pertama adalah eh, penelitian dari Sri Kartikasari dan I. Dewa Ketut Kertawidana pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Implementasi Program Sekolah Aman Bencana di Desa Genenggelis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Yang kedua yaitu adalah penelitian dari Baik Amartaki dan Dewi Lisnur Setiawati yang berjudul Implementasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana pada masa COVID-19. Selanjutnya itu adalah penelitian dari Dery Fikri Haikal, Yana S. Hijiri, dan Muhammad Kamil dengan judul Mitigasi Bencana melalui Program Sekolah Pendidikan Aman Bencana SPAB di Kota Malang. Selanjutnya adalah teori. Yang pertama itu kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor, pembuat kebijakan berdasarkan fenomena yang harus dicarikan solusinya. Tidak hanya itu, kebijakan publik kerap pula menyertakan partisipasi masyarakat guna menghasilkan keputusan yang terbaik. Selanjutnya, implementasi kebijakan. George C. Edward menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pelaksanaan kebijakan, tahap perumusan kebijakan antara pembentukan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Implementasi menurut George C. Edwards memiliki 4 variabel. Yang pertama itu komunikasi, selanjutnya sumber daya, selanjutnya disposisi pelaksana, dan terakhir struktur birokrasi. Metode penelitian di sini ada beberapa pendekatan dan desain penelitian. Yang pertama itu pengumpulan data, selanjutnya pemilihan informan. Peranan peneliti di sini adalah sebagai peneliti yang turun secara langsung dalam pelaksanaan penelitian. Selanjutnya proses penelitian yang dilaksanakan pertama itu turun lapangan sebelum penelitian. Selanjutnya pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, lalu analisis data. Yang terakhir itu unit analisis adalah lembaga di sini SDN 10 Sapiran. Selanjutnya teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil dan pembahasan. Yang pertama itu komunikasi. Pada transmisi disampaikan bahwasanya program ini telah disampaikan dengan jelas
kepada SDN 10 Sapiran melalui KBLK dari sebagai perpanjangan tangan dari BPBD Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya itu kejelasan. Untuk SDN 10 Sapiran menyatakan bahwa informasi dari kebijakan ini belum sepenuhnya dimiliki dengan jelas secara mendetail. Informasi yang diterima tentang kebijakan ini juga masih sebatas apa yang diberikan oleh BPBD selama sosialisasi. Selanjutnya adalah konsistensi. Dari hasil eh, penelitian diketahui bahwa informasi yang diterima oleh SDN 10 Sapiran didasarkan kepada informasi yang disosialisasikan kepada pihak SDN 10 Sapiran, dan juga pelatihan yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan, eh, serta 2 bulan sekali untuk 2 tahun 1 tahun sekali untuk keseluruhan warga sekolah. Selanjutnya itu sumber daya. Yang pertama adalah staf yang dimiliki oleh SDN 10 Sapiran dalam pelaksanaan SPAB ini dianggap cukup oleh pihak SDN 10 Sapiran. Selanjutnya tentang informasi yang dimiliki diakui oleh SDN 10 Sapiran mengalami keterbatasan informasi secara mendalam. Namun mereka hanya memiliki informasi tersebut secara garis besar. Selanjutnya kewenangan. Wewenang yang, wewenang yang dimiliki oleh SDN 10 Sapiran sejauh ini masih terbatas. eh, Wewenang yang dimiliki sudah cukup seperti pelaksanaan pelatihan ataupun memasukkan ice breaking pada saat pelaksanaan mengajar dan belajar. Selanjutnya fasilitas. Untuk fasilitas sendiri, pihak fasilitator di SDN 10 Sapiran mengakui bahwa mereka masih memiliki kekurangan pada peralatan seperti tandu dan P3K yang mereka anggap satu saja uh, belum cukup. Namun untuk fasilitas seperti jalur evakuasi dan area titik kumpul mereka sudah memilikinya. Selanjutnya itu disposisi pelaksana. Untuk disposisi pelaksana, eh, pihak SDN 10 Sapiran sendiri melakukan pengangkatan birokrat berdasarkan apa yang telah mereka melakukan pengangkatan birokrat eh, yang ditunjuk fasilitator yang ditunjuk ini melalui musyawarah bersama tanpa campur tangan dari pihak dari luar sekolah. Dan birokrat yang diangkat akan dilatih oleh pihak BPBD. Di sini dilakukan oleh KBLK dari Kelurahan Sapiran. Selanjutnya insentif. Untuk insentif, fasilitator mengakui bahwa tidak adanya insentif karena kegiatan berfokus pada di dalam lingkungan sekolah. Namun jika ada kegiatan di luar lingkungan sekolah, mereka masih diberi untuk uang jalan. Selanjutnya struktur birokrasi. Yang pertama itu SOP. Untuk SOP sendiri, fasilitator dan kepala sekolah mengakui tidak ada SOP yang dibentuk secara khusus dalam pelaksanaan satuan pendidikan aman bencana ini. Dan selanjutnya untuk fragmentasi atau pembagian tugas. Dalam pelaksanaannya sendiri, eh, kepala sekolah bertanggung jawab dalam pengangkatan fasilitator, melakukan pengawasan, koordinasi, dan mengevaluasi jalannya kebijakan. Di sisi lain, fasilitator bertanggung jawab menjalani pelatihan, melaksanakan pelatihan kepada warga sekolah, dan juga melakukan pelatihan ke warga sekolah
serta melakukan pelaporan proses melalui portal yang di portal Inarix milik BNPB. Simpulannya, berdasarkan hasil dan temuan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat diketahui bahwa implementasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana di SDN 10 Sapiran sebagai implementer yang sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya implementasi program SPAB di SDN 10 Sapiran belum terlaksana secara optimal, meskipun SDN 10 Sapiran menjadi salah satu sekolah yang telah terlebih dahulu menjalankan program ini dan menjadi perwakilan Kota Bukit Tinggi dalam workshop SPAB tingkat provinsi. Untuk saran yang pertama, menaikkan pemahaman pelaksana secara mendalam terkait indikator prioritas dalam pelaksanaan SPAB. Selanjutnya, pemenuhan informasi ke pelaksanaan kebijakan serta sarana prasarana yang dirasa masih kurang mencukupi. Selanjutnya, itu membentuk standar operasional prosedur supaya kebijakan bisa berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.